Sugeng Dalu, pinaringan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Ini adalah video perdana kami di tahun 2023. Bagaimana kabarnya di bulan Januari yang sudah berjalan beberapa hari ini? Semoga teman-teman tetap dalam kondisi yang semangat. Dan ini istimewa banget, malam ini kami sempat mampir di kediaman Bapak Gubernur Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, yang satu lembaga yang langsung berada di bawah Presiden dan melapor kepada Presiden. Dan kebetulan Gubernur Lemhanas saat ini adalah dosen kami saat masih menjadi mahasiswa di Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia, yakni Pak Andi Wijayanto, atau kami menyebutnya Mas Andi Wijayanto. Ini adalah kediaman beliau di Jakarta Timur, dan kebetulan ini situasi malam, kami diterima ada waktu beliau di malam hari, dan ini kebetulan juga rumah ini adalah juga sekretariat dari Paguyuban Tipta atau Tidar Bakti Tiada Akhir. Ini adalah paguyuban bagi keluarga, putra-putri, alumni Akademi Militer tahun 1965. Kebetulan Pak Andi Wijayanto, Mas Andi Wijayanto adalah juga anggota Tipta karena ayahanda beliau, mantan Pangdam Udayana, almarhum Maijen Theo Safei, adalah alumni Akmil 1965. Nah teman-teman, kita akan dalam tanda petik mengganggu sebentar waktu olahraganya Bapak Gubernur Lemhanas. Kita akan tanya-tanya tentang tantangan intelijen di tahun 2023. Apa saja? Yuk kita langsung tanya beliau. Ya teman-teman, alhamdulillah kita ada kesempatan ini untuk ngobrol singkat dengan Bapak Gubernur Lemhanas. Saya nyebutnya Mas Andi Wijayanto karena kebetulan beliau dosen kami di Universitas Indonesia, dan di UI biasanya kami menyebut dosen itu Mas, tapi beliau sekarang Gubernur Lemhanas, jadi kita sapa Pak Gubernur ya, atau Pak atau Mas ya, kita coba kita tanyakan langsung kepada beliau. Selamat malam, Mas. Malam. Mohon maaf mengganggu. Terima kasih sudah bersedia di channel YouTube saya, Mas. Ini jadi kami ini kan channelnya tentang rata-rata tentang intelijen, Mas. Sesuai dengan yang sering dulu waktu sebelum Mas Gubernur di UI mengajar kami tentang itu. Mungkin secara singkat saja di sela-sela waktu olahraga. Kira-kira tahun 2023 ini tantangan untuk komunitas intelijen apa, Mas, terkait dinamika tahun ini? Ya tantangannya betul-betul bisa mencegah yang namanya kegagalan intelijen dengan 3 cara utama. Yang pertama, memastikan lingkaran intelijen itu tidak patah. Kalau di komunitas intelijen memahami lingkarannya dimulai dari user requirement, lalu ada pengumpulan data, ada analisis, ada rekomendasi, ada saran operasi, misalnya ada pelaksanaan operasi. Nah, pastikan semua tahapan dalam lingkaran itu bisa dilakukan dan tidak ada tahapan yang patah. Yang pertama. Terus yang kedua, karena situasi terutama dinamika global, maka harus ada peningkatan ambang batas pendadakan strategis, sehingga kewaspadaan itu ditingkatkan. Jadi yang biasanya kita tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di Eropa, tidak terlalu memperhatikan misalnya apa kemungkinan pergantian politik di negara-negara seperti Turki atau Argentina. Nah, sekarang harus kita perhatikan karena apa yang terjadi di Rusia, apa yang terjadi di Ukraina, goncangan politik ekonomi yang akan mungkin terjadi di Amerika Serikat bulan Maret, yang akan terjadi di Turki, nanti pemilu tahun ini, Argentina pemilu tahun ini. Nah, itu semuanya harus diperhatikan. Itu namanya
memperluas ambang batas pendegakan strategisnya supaya kita tidak terdadak, tidak terkejut ketika ada perkembangan yang signifikan. Ya. Lalu yang ketiga, karena variabelnya kompleks, Ya. ada politik, ekonomi, global dan nasional, harus semakin kuat fusi intelijen. Fusi intelijen antar organisasi intelijen. Ya bisa antar organisasi intelijen, tapi juga bisa lintas metode intelijen ya, antara human intelligence dengan Signal technical intelligence yang termasuk signal dan seterusnya, itu makin diperkuat supaya tadi kualitas datanya membaik dan lingkaran intelijennya tidak patah. Nah, kalau 3 itu berhasil kita lakukan, ya mestinya kemungkinan risiko sepanjang 2023 itu walaupun meningkat, tapi mitigasinya bisa kita siapkan secara dini. Ya, terakhir Mas, mungkin karena Mas Andi ada banyak kegiatan untuk olahraga. Soal intelijen ini di Lemhanas apakah juga menjadi salah satu topik pengajaran maupun pengkajian, Mas? Mungkin subscriber kami perlu tahu juga. Ya, Lemhanas itu tujuannya membentuk pemimpin nasional ya. Jadi tentunya kami belajar tentang leadership, kami belajar tentang ketahanan nasional, kami belajar tentang kewaspadaan nasional. Nah, kewaspadaan nasional ya pada dasarnya itu pendegakan strategis, pada dasarnya itu adalah early warning. Ya. Kami juga belajar tentang wawasan Nusantara, yang pada dasarnya itu adalah geopolitik. Jadi begitu kewaspadaan nasional digabung dengan wawasan Nusantara, digabung dengan leadership, katakanlah, maka itu sudah merangkum apa yang harus dilakukan seorang pemimpin dengan menggunakan metode-metode intelijen, dengan memanfaatkan lingkaran intelijen, dengan memperkuat fusi intelijen. Jadi itu merupakan bagian integral dari kompetensi yang harus dimiliki pemimpin. Terima kasih sekali Mas Andi. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih. Ya, demikian teman-teman kegiatan singkat saya untuk berkunjung di kediaman Gubernur Lemhanas. Kebetulan beliau adalah dosen kami di S2 Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia. Dan malam ini kami berkesempatan mampir untuk juga latihan olahraga dan ngobrol singkat dengan beliau. Semoga obrolan singkat tadi bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang bekerja, berdinas di komunitas intelijen. Dan tetap semangat, matur nuwun, sudah subscribe dan setia di channel YouTube kami, di channel YouTube Ridwan Jogja. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, salam terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Matur nuwun, salam intelijen.